Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Dr. Haji Andi Dermawan MA, matur suwun Ustadz sudah berkenan untuk bisa hadir di Zoom Sabtu pagi pengajian Ngadem Ati. Kalau tidak salah ini yang kedua kali Ustadz Andi bisa rawuh di Zoom kita pagi setiap Sabtu pagi. Yang berikutnya yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Zoomiyah Ngadem Ati yang insya Allah pagi hari ini dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami ucapkan atas kehadiran panjenengan di Sabtu pagi Zoom pengajian Ngadem Ati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka pada pagi hari ini kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, diberikan keberkahan, diberikan umur yang panjang sehingga bisa bersilaturahmi di dalam pengajian Jam Sabtu pagi pengajian Ngadem Ati. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu jamaah Zoomiyah Ngadem Ati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo dibuka Al-Qur'annya atau juga di Zoom juga sudah ada, yaitu As-Sam, surat ke-91, nanti kita baca ayat 1 sampai ke 15. As-Sam, As-Samsu gitu kalau orang Jawa bilang. Surat ke-91 ayatnya 1 sampai 15. Sampun ya. Mic-nya boleh dibuka, enggak apa-apa biar kita ngaji bareng-bareng. Sudah? Kalau sudah, monggo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha wassama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fahamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samudu bitaqwaha izim ba'asa ashqaha qala lahu rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha
فكذبوا عليها فقالوها فتمتم عليهم ولا يخاف أم لم فسواها فسواها ولا يخاف عقباها Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Atur suwun Bapak Ibu sekalian yang sudah di surat Asam pada pagi hari ini. Semoga keberkahan, kesehatan, dan keselamatan untuk kita semua. Amin. Untuk selanjutnya, moga Ustadz Andi, waktu kami persilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Sehat sedanten Ibu Bapak. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita masih ditegak berdirikan oleh Allah, hati kita, pikiran kita, kolbu kita, sehingga kita bisa bermuajahah, bersilaturahim, berbagi ilmu dan pengetahuan, tentu semua karena Allah menganugerahkan kepada kita kebaikan, kerahmatan, dan yang paling mahal di dunia ini adalah kesehatan. Karena itu Bapak, Ibu-ibu, semua saudaraku, kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa, imtak, Allah seolah-olah berfirman, hei manusia, semua di hadapanku kamu sama. Ketika kita ruku, ketika kita bersujud, sama di hadapan Allah. Apapun kita sama. Karena itu yang paling berharga dari manusia adalah iman takwanya. Iman takwa adalah prestasi ibadah di hadapan Allah. Prestasi ibadah yang diukur Allah adalah dua. Yang pertama istiqomah, yang kedua adalah kekhusyuan. Khusyuk dalam pengertian konsentrasi. Konsentrasi bukan berarti tidak ingat apa-apa, tapi konsentrasi adalah fokus pada objek atau masalah yang dimaksud. Bersyukur kepada Allah di antara orang-orang yang sakit kita disehatkan Allah, di antara orang-orang yang repot dan sibuk kita masih dilonggarkan waktu kita dalam keadaan ngantuk pun kita tetap istiqomah untuk bermajelis bersama-sama dalam rangka berbagi ilmu, thalabul ilmi. Dan yang terakhir di antara saudara-saudara kita yang sudah meninggal, kita masih diberi kesempatan Allah hidup sampai pagi hari ini. Karena kita tidak tahu menjelang tahun baru atau menjelang Ramadan nanti, mungkin salah satu dari kita ada yang ditakziai. Inilah alasan mengapa kita mesti bersyukur kepada Allah. Inilah alasan mengapa kita supaya pas dipanggil Allah ready for use. Majelis taklim adalah salah satu metode kita untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan yang Allah anjurkan dan wajibkan. Karena itu Bapak Ibu semua, saya bersyukur bisa bersilaturahim, bisa mendapatkan saudara baru, bisa mendapatkan sahabat baru, jamaah baru, sehingga kita baru dan bersatu dalam hal keimanan kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, ibu-ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah.
Saya mohon maaf, biasanya kalau pengajian langsung, nah ini sengaja pakai slide supaya ada data Ibu Bapak yang ingin memfoto atau mencatat, kita memiliki data. Jadi ini alasan mengapa saya bilang sama Pak Dudi barusan minta jadi co-host supaya bisa mengoperasionalkan. Nah, jamaah rahimakumullah, ada 3 potensi manusia yang diberikan oleh Allah. Yang pertama adalah what do I think? Intelektual, untuk membedakan kambing, kudanil, kodok, jerapah, kucing dengan kita sebagai manusia itu pada akal dan fungsi akal. Kenapa demikian? Karena akal satu-satunya makhluk yang diberikan Allah kepada kita. Malaikat tidak, malaikat diciptakan untuk senantiasa bersujud, dan bersujud. Jadi tidak ada nafsu lain kecuali hanya bersujud. Manusia memiliki keindahan, jamaah rahimakumullah, apalagi kalau kita lihat dari kajian psikologi, ya, manusia di psikologi itu menjadi utama karena yang dikaji tentang psikis dan behavior atau perilakunya. Yang pertama, what do I think? Intelektual, apa yang bisa saya pikirkan, yang bisa saya manfaatkan untuk dinalar. Yang kedua adalah emosional, Bapak Ibu. Apa emosional? What do I feel? Kita diberi kemampuan untuk asy'ur fil lughah al-arabiyyah, asy'ur, kemampuan untuk mampu merasakan. Termasuk juga ketika Pak Dudi tadi menyapa, Pak Dudi itu sedang menjalankan apa yang menjadi sifat Rasulullah, menyapa. Rasulullah itu hobinya menyapa, say hello. Say hello di sini baik yang dikenal maupun yang tidak juga say hello. Kenapa? Menyapa adalah alat bukti menunjukkan bahwa kita tidak membahayakan orang itu. Itu salah satu gambaran yang sederhana. Karena itu menyapa adalah bentuk keramahan manusia yang berintelektual. Dan yang terakhir adalah spiritual. Spiritual sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama terdahulu, Bapak Ibu, ketika Allah mempotensikan kita dengan menganugerahkan, yaitu kita dididik secara kompetitif, tapi kita juga dibekali kompetentif pada pertemuan pertama. Karena itu maka ketiga inilah yang akhirnya akan menjadi tindakan manusia, behaviornya ada di sini. Kalau dalam psikologi sudah saya jelaskan di pertemuan pertama bahwa habit, kebiasaan itu akan melahirkan value, nilai. Nilai seperti kita bermajelis taklim, itu kita klik oleh Allah. Kalau ada undangan dari Ngedem Kyati, jadwalnya jelas, klik langsung habis subuh, tidak sare atau tidak aktivitas, tapi berdiam diri minimal kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Maka kita diklikkan oleh Allah untuk hal itu. Nah, karena itu menjadi value. Value akhirnya menentukan attitude, sikap. Sikap membentuk belief, keyakinan atau kepercayaan, dan endingnya akan menciptakan behavior, perilaku. Perilaku, semuanya perilaku itu lahirnya dari habit, kebiasaan manusia. Karena itu kebiasaan baik itu pada akhirnya akan menjadi habit kita untuk kebaikan. Walaupun sesekali kita jatuh pada keburukan, kembali kita manusia. Maka yang dinilai oleh Allah adalah ikhtiarnya menuju baik. Yang kedua yang dinilai Allah adalah hasil dari yang diikhtiarkan tadi. Karena itu jamaah rahimakumullah, itulah kenapa Allah mengistimewakan manusia dan Allah maha demokratis sampai dibicarakan dengan makhluknya bernama malaikat. Gimana kalau saya tak bikin manusia ya? Begitu. Malaikat sudah bicara gak karuan, dalam tanda kutip maksud saya, wah jangan,
Manusia itu biang kerok ya Allah, nanti bikin kerusakan, mafsadah, semuanya klaim-klaim buruk diberikan ke kita. Endingnya, setelah Allah mendapatkan pendapat dari para malaikat, di Quran digambarkan, lalu Allah Maha tahu. Ya sudah, aku lebih tahu daripada engkau semua, daripada kalian semua. Disinilah bukti bahwa kita betul-betul makhluk yang disebut dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata fi dalam tata bahasa Arab itu adalah di dalam. Tapi di dalam pengertian di dalam sesungguhnya. Jadi kata fi itu di dalam diri manusia itu ya termasuk sarafnya, termasuk otaknya, termasuk liver, jantung, ginjal, dan semuanya. Itu sempurna sekali. Karena Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Itu dalam pengertian yang sesungguhnya. Nah, jamaah rahimakumullah, tetapi dalam perjalanan manusia, jadi masih terkait dengan pertemuan kita dulu, jamaah rahimakumullah, lingkungan kadang mengubah kita. Lingkungan, kemudian problem atau masalah, atau persoalan-persoalan hidup yang akhirnya membentuk karakter kita. Membentuk karakter. Jadi ada orang baik yang tinggal di lingkungan yang kurang baik dan kalah mempertahankan kebaikan, bisa larut. Orang yang memilih lingkungannya, itu pada akhirnya dia akan dipilih oleh lingkungannya, walaupun tidak sepenuhnya. Karena itu ada beberapa tipologi, jamaah rahimakumullah. Jadi ada 4 tipe manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, ada yang intelektualnya bagus, pintar, tapi tidak mampu merasa, kecerdasan emosionalnya bermasalah. Ada orang tua delujur saja misalnya. Ya, ada orang wajahnya itu seperti permen fix, segitiga, tidak bisa tersenyum. Menyapanya juga ada masalah. Pokoknya semua yang baik-baik berkaitan dengan asy'ur bermasalah. Spiritualnya apalagi jauh dari Tuhan. Ngaji tidak pernah. Dengar kebaikan dimatikan. Ada lembaga yang membutuhkan uluran tangan, alah, mulane wong ki usaha men sugih, ora njaluk tok. Kenapa? Karena asy'urnya, rasa untuk itu belum terhabitkan. Nah, tipe inilah yang disebut dengan troublemaker, Bapak Ibu. Contohnya siapa? Hitler. Hitler itu sampai hari ini semuanya kenal. Orang pintar Hitler itu. Dalam strategi perang juga orang hebat. Tapi karena tidak memiliki terbaik dari manusia adalah salah satunya emosional, kecerdasan emosi, apalagi spiritual, maka Hitler ya kemana-mana hobinya cari perkara. Troublemaker. Tipe orang pertama. Nah, jadi tipe orang pertama ini gatel-gatel nek dereng ganggu. Nek dereng isruh itu rasanya kok belum hidup. Nah, ini tipe manusia pertama. Tipe manusia kedua, intelektualnya bagus, pintar dia, baik. Kecerdasan emosinya juga bagus, teruji baik. Tapi jauh dari kebaikan Allah. Jauh dari kebaikan Rasulullah. Sing penting wongi apik. Ora perlu ibadah, ora perlu poso, ora perlu sholat, yang penting baik. Toh tujuannya wong sholat kan untuk kebaikan. Nah, kalau kesimpulannya seperti itu, maka seseorang tadi tidak berterima kasih kepada Allah, baru baik sesama, tapi belum berterima kasih. Sholat, zakat, dan lain sebagainya, itu cara kita berterima kasih kepada Allah. Karena diberi jantung, liver, ginjal, hati, mata, telinga, kedua kaki yang kokoh, berdiri menopang fisik kita, itu yang belum kita terima kasihi, Bapak Ibu rahimakumullah. Pernah anak saya, dulu, yang sekarang sudah selesai S1, yang pertama anak saya, yang di S2, dulu waktu dia sekolah, kumpulan temannya agak berbeda. Alhamdulillah bisa kita ajak dengan baik. Dulu ketemu
Bapak, kenapa kita harus sholat? Allah kan maha tahu. Asal kita saling menyayangi, asal kita berbaik hati, orang jiwit wong liya kan sudah cukup. Karena saya dengar para dai ngomongnya, ya tujuan sholat agar kita baik dengan sesama. Tapi kalau sudah baik, untuk apa sholat? Saya mendengar itu marah, tapi saya menyadari bahwa ini anak ini ingin tahu begitu. Maka cara menjawabnya saya agak ekstrem, Bapak Ibu. Saya ajak ke belakang rumah, saya siapkan 1 bak. Lalu yang satu lagi buat saya yang berisi air penuh. Berisi air penuh. Lalu saya minta alasannya, ayo kuat-kuatan berendam kepala, nafas kita paling lama siapa nak? Ke anak saya yang pertama. Karena anak saya hobinya berenang. Lalu anak saya bilang, oke Bapak, begitu. Ketika kepalanya dimasukkan air, saya tahan kepalanya dengan tangan kiri saya. Sampai dia kecil-kecil, tetap saya lelepkan ke situ. Lalu saya lepas kepalanya ketika agak tersengal-sengal. Tapi mohon maaf, jangan dicoba loh ini. Tersengal-sengal sampai hidungnya merah. Karena sedikit kemasukan air agak panas. Lalu anak saya marah. Wah, Bapak ramu tuh, wah jangan jadi ramu tuh tenan ya mesti gitu. Marah-marah Bapak Ibu. Setelah begitu duduk tersengal-sengal, lalu saya beri air. Saya beri minuman. Setelah duduk, hatinya tenang dari marah. Lalu saya tanya, kenapa nak marah sama Bapak? Ya aku bisa mati nanti. Loh kenapa mati? Ya dilelep nih air kan tidak bisa bernapas saya. Lalu saya tanya, nak, yang memberikan udara siapa nak? Yang membuat kamu tersengal-sengal tadi karena tidak mendapatkan udara. Kamu belum berterima kasih sama Allah. Jadi sholat yang kamu tanyakan tadi malam, itu jawabannya ini. Orang berbuat baik kepada sesama itu baru sama kanan kiri sosialnya. Tapi belum berbuat baik sama Allah, berterima kasih. Oleh karena itu, orang yang spiritualnya bermasalah biasanya part of the problem. Selilit. Tipe SMS Bapak Ibu, suka melihat orang susah, senang melihat orang susah, dan susah melihat orang senang. Jadi part of the problem, masalah yang ada. Seperti duri dalam daging. Tipe ketiga, intelektualnya biasa saja. Ya mungkin Pentium 1 lah. Kalau zaman kita namanya Pentium 1. Bufferingnya rabat, RAM-nya ya 100 MB, nggak nyampe 1 GB. Kecerdasan emosinya juga bermasalah. Kecerdasan emosi bermasalah, spiritualnya bagus, hobinya ibadah. Nah ini menjadi pertapa, pengen masuk surga sendirian. Pengen masuk surga sendirian. Kenapa pengen masuk surga sendirian? Karena bertemu dengan Allah yang diidam-idamkan. Terserah yang lain seperti apa. Nah, tipe pertapa. Kemudian yang terakhir, intelektualnya baik, kecerdasan emosi baik, dan spiritualnya juga dibina dengan baik. Inilah yang disebut insan kamil. Kamil adalah sempurna. Sempurna bukan berarti tidak salah sama sekali, tapi sempurna dalam pengertian menurut Al-Jili dalam kitab Al-Insan Al-Kamil, insan kamil, manusia sempurna itu adalah orang yang berikhtiar dan istiqomah untuk mencapai kebaikan Allah. Itu insan kamil. Nah, dari sini, inilah preambul pembukaan kita untuk masuk beberapa jenis nafsu yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Nah, nafsu yang dianugerahkan Allah kepada manusia, ibarat kita masuk mall, Bapak Ibu, masuk pasar. Allah menyediakan banyak varian. Kitalah dengan kuasa Allah dan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, itu alat untuk mencari barang-barang yang bermanfaat yang bisa digunakan untuk kemaslahatan hidup manusia atau kita sendiri. Karena bisa jadi
yang di pasar tidak semuanya bisa dimakan, tapi bisa membunuh kita, menjerumuskan kita. Maka nafsu yang diberikan Allah begitu banyak variannya, itu dalam rangka supaya kita bisa memaksimalkan, mengintegrasikan, dan menggunakan mana yang bisa berubah jadi manfaat. Sebagaimana korek api, Bapak Ibu, api kecil bisa buat nyulut, nyalakan rokok atau kompor. Tapi kalau sudah besar, dia bukan menjadi manfaat dan maslahat, tapi membawa mudarat. Kemudian kita masuk yang pertama, Ibu Bapak. Nafsu yang pertama adalah jiwa yang belum mampu membedakan baik dan buruk. Jiwa yang belum mampu membedakan baik dan buruk, maka disebut nafsu amarah. Mana yang manfaat, mana yang mafsadat. Mafsadat adalah kerusakan. Jadi nafsu amarah ini ada dua penjelasan menurut ulama fikih. Yang pertama, jiwa yang belum mampu membedakan baik buruk karena memang belum mampu, sungguh-sungguh belum mampu membedakan baik buruk. Mungkin faktor bernalarnya yang belum baik. Mungkin faktor berpikir yang belum cukup mendapatkan knowledge dan science, pengetahuan dan ilmu. Tapi ada juga orang pinter yang tidak mampu membedakan baik dan buruk apa? Ketika marah, bukan amarah, ketika marah itu menggurita dan meraja dalam hati seseorang, maka bernalar dan berpikir itu menjadi terabaikan. Sehingga nafsu menjadi majikan, hati menjadi pelayan. Jadi terbalik. Mestinya hati menjadi majikan dan nafsu menjadi pelayan, bisa dikendalikan. Jadi yang pertama, nafsu amarah, Bapak Ibu. Jiwa yang belum mampu membedakan baik dan buruk, mana yang mafsadat, merusak, dan mana yang bermanfaat. Kemudian, nafsu lawamah. Lawamah itu jiwa yang telah memiliki rasa insaf sesudah melakukan suatu pelanggaran terhadap Allah dan Rasul-Nya, namun masih kuat keinginan untuk mengulangi lagi. Ini tipe nafsu lawamah. Ada rasa penyesalan, tapi kok penak. Nah, kira-kira begitu. Nah, nyesal nih, kok penak. Nah, kita menyebutnya kapok lombok. Nah, lawamah ini masih mending daripada amarah. Ada tahapan baik satu tingkat di atas amarah. Berbeda dengan musawwalah, Bapak Ibu. Musawwalah itu jiwa yang telah mendapatkan atau yang telah dapat membedakan al-farqu bainal khair wa sayyi'at. Al-khairat wa sayyi'at bisa dibedakan. Tetapi ketika melakukan yang buruk, melanggar, ada rasa malu. Seperti pemula pelanggar traffic light. Ini contoh sederhananya. Dia tahu bahwa lampu merah itu tidak boleh jalan, kuning siap-siap berhenti, hijau baru jalan. Tapi karena terburu-buru atau ingin mengejar sesuatu, lalu melanggar. Nah, ketika melanggar walaupun tidak ada petugas keamanan, orang tadi kemudian merasa nggak enak. Waduh, kok kalau ada yang lihat kita gimana ya? Mungkin ada tetangga yang lihat, atau mungkin satu jamaah yang mengamati karena hafal kendaraan kita. Jadi rasa malu itulah sebenarnya yang disebut dengan nafsu musawwalah. Kemudian yang keempat, nafsul mutmainnah. Jiwa yang telah mendapat tuntunan Allah dan merasakan ketenangan jiwa. Di Quran disebutkan, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Karena nafsu itu, kebaikan itu milik Allah, irji'i, kembali. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu. Allah meminjamkan kita kebaikan, lalu kebaikan itu akan kembali kepada Allah.
setelah kita berdayakan. Itu nafsul mutmainnah, Bapak Ibu. Berikutnya, nafsu mulhamah, jiwa yang memperoleh ilham atau ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga memiliki jiwa sabar, disiplin, ulet dan tabah. Contoh sederhananya, Pak Dudi, leader dalam pengajian ini lalu berinisiatif dengan bapak-bapak yang lain mendirikan pengajian. Sederhana sekali, namanya pun juga sederhana. Tapi side effect-nya luar biasa, namanya ngedem ke hati. Kalau yang lain ar-rahmah, faturom, apapun yang sangat tinggi-tinggi, ini sederhana, ngedem ke hati, selesai. Ini yang disebut beliau mendapatkan mulhamah, ilham. Sama juga ketika seseorang menyingkirkan batu di jalan. Kalau batu, duri zaman Rasulullah, kalau sekarang apa? Contoh sederhana parkiran Bapak Ibu. Parkiran yang semrawut, lalu kita kebetulan pas selo, lalu meminggirkan kendaraan agar saudara-saudara kita yang difabel jalan tidak nabrak kendaraan itu sama dengan artinya menyingkirkan duri di jalan. Jadi hadis itu fleksibel penafsirannya Bapak Ibu. Kalau duri di jalan disingkirkan, orang tadi di hadapan Allah mendapatkan kebaikan. Maka duri pada saat ini bisa saja duri dalam pengertian sesungguhnya, tapi juga bisa dalam rangka memberikan kelancaran seseorang untuk berjalan. Biar saudara kita difabel tidak bermasalah, kita baikkan parkir-parkir kendaraan itu juga bisa dipahami kontemporer seperti itu. Ilham, mulhamah. Sama juga orang yang mendapatkan ilham dari Allah dalam bentuk inisiatif. Contoh sederhana. Subuh. Subuhnya bagus. Kenapa? Karena di Quran itu disebutkan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri, sesungguhnya sholat subuh. Kana masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Ketika sholat subuh, ad-dunya wa ma fiha, dunia seisinya diberikan, apalagi diawali dengan sholat sunnah, qobliyah sebelumnya. Tapi secara kesehatan akan masalah kalau habis subuh tidur. Tapi tidur baik untuk orang-orang yang sudah uzur dan sepuh dalam rangka kesehatannya, boleh dan baik. Tapi untuk yang sehat, maka membawa keburukan untuk kesehatan misalnya. Inisiatif untuk habis subuh tetap terjaga, baik nyapu rumah atau mendengarkan majelis-majelis taklim, ini orang tadi baru saja diberi Allah nafsu mulhamah. Jiwa yang memperoleh ilham dalam bentuk inisiatif. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, nafsu rodiyah. Rodiyah, jiwa yang ridho kepada Allah. Jadi manusianya yang ridho, apapun yang diberikan Allah kepada dirinya, walaupun jengkel sebelumnya, karena sudah sholat, sudah puasa, kok masih juga tertimpa musibah, itu manusiawi juga. Jika endingnya ridho, maka kemanusiawiannya naik tingkat sebagaimana disebutkan dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadna asfala safilin. Jadi aspal itu bisa manusia paling rendah dari tsumma radadna asfala safilin. Tapi sebelumnya Allah sudah mengangkat derajat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik penciptaan. Maka ketika orang ridho atas apa yang diberikan Allah, itu yang disebut dia telah dianugerahi Allah rodiyah. Maka qanaah, merasa cukup dari yang ada, itu salah satu indikator seseorang itu mendapatkan nafsu rodiyah. Tapi berbeda Bapak Ibu dengan nafsu mardiyah. Kalau mardiyah, jiwa yang diridhoi Allah. Jadi contoh para nabi.
Tapi bisakah kita seperti para nabi? Bisa Bapak Ibu. Karena mengapa nabi diciptakan dari unsur manusia, jenis kita, supaya bisa ditiru. Jadi manusia bisa seperti para nabi, perilaku baiknya meneladani, tapi juga sampai di tingkat malaikat. Itu tadi. Kenapa? Kita diberi akal, Bapak Ibu rahimakumullah. Karena itu jiwa mardiyah yang diridhoi Allah, dia memiliki rasa ikhlas. Ikhlas kholas, sudah cukup dengan yang ada, hampir mendekati persamaan dengan qanaah, tapi masih tinggi ikhlas. Zikir majelis taklim ini bisa disebut zikir. Majelis zikir. Zikir tidak mesti membaca kalimat thayyibah dari awal hingga salam, tapi kita juga berzikir kepada Allah melalui majelis ini. Kemudian karomah atau kemuliaan dari Allah. Karomah kemuliaan dari Allah seperti nenek moyang, orang tua, bapak ibu semua. Sampai hari ini Putra Wayah tetap takzim, mendoakan, itu salah satu bentuk dari kemuliaan Allah. Karena itu jiwa yang diridhoi oleh Allah senantiasa diingatkan ketika kita tertimpa musibah. Ini jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian yang terakhir, mohon maaf tulisannya 7 nafsu. Ini saya masukkan yang terakhir nafsu kamilah, jadi 8. Nafsu kamilah, jiwa yang telah sempurna. Apa maksud sempurna? Integrasikan. Ya. Jadi mengintegrasikan nafsu yang ada untuk dikelola secara baik. Itu yang disebut dengan kamilah. Kamilah bukan berarti tidak ada rasa salah atau tindakan yang bermasalah, tapi kamilah sempurna dalam pengertian mampu mengintegrasikan 7 di atas tadi untuk dikelola mana yang diprioritaskan dalam hal ini. Karena itu dalam agama yang nyaris beberapa materinya sama dengan di psikologi atau psikologi yang mengambil agama dari salah satu materinya, maka kebaikan manusia itu sebenarnya salah satunya bahwa amarah nafsu yang buruk sekalipun itu bisa didaya gunakan menjadi kebaikan. Apanya? Spiritnya. Spirit rasa merah warna itu bisa didaya gunakan untuk mendorong kebaikan. Karena kalau manusia tidak diberi nafsu oleh Allah, itu sama saja tidak nyambung kalau diberi akal. Karena salah satu bahan bakar akal manusia itu adalah nafsu. Sementara hati adalah cara Allah agar manusia memanage nafsu-nafsu tadi untuk didaya gunakan dan beribadah kepada Allah. Jadi Allah memberikan sesuatu yang buruk itu bukan berarti manusia harus buruk. Kenapa? Konsekuensi Allah memberi akal. Konsekuensi Allah memberi akal manusia, tentu Allah memberikan motivasi yang berupa dorongan agar manusia berkompetisi sesuai kompetensinya. Itulah kenapa ayat yang kita baca surah Asy-Syamsu tadi, Bapak Ibu. Apa kata Allah? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku Allah mengilhamkan manusia kebaikan dan keburukan. Lalu diberi bocoran oleh Allah. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang-orang yang mengambil jalan baik. Wa qad khaba man dassaha, merugi orang-orang yang mengambil jalan buruk atau jalan kiri tadi. Jadi Allah ini memberikan kita secara demokratis untuk memilih. Kitalah yang bertanggung jawab atas pilihan itu. Tapi karena Allah Maha Baik, lalu diberi at-tariqah wa kaifiyah, Bapak Ibu. Kalau pengen baik, ini loh. Qad aflaha man zakkaha, ya. Kalau kamu mengambil jalan buruk, ya qad khaba man zakkaha.
Waqad khaba man dassaha. Jadi kalau mau kafir ya silakan. Kalau mau beriman ya silakan. Tapi segala sesuatu ada konsekuensi logisnya. Kira-kira Al-Quran menyatakan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi yang Allah tuntut adalah konsekuensi dari tindakan manusia. Kenapa? Karena kita diberi akal oleh Allah. Itu konsekuensi dari tanggung jawab Allah dalam tanda kutip atas ciptaannya, salah satunya adalah kita. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karena itu yang terakhir dari majelis ini yang bisa kita sampaikan, nanti kita lanjut dengan tanya jawab, semoga ada waktu. Jadi dari beberapa nafsu yang diberikan Allah, itu ada dua hal Bapak Ibu, hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, konsekuensi Allah memberikan akal kepada manusia agar berbeda dengan yang lain, maka kita diberikan motivasi-motivasi, dorongan, nafsu-nafsu tadi, agar kita terpanggil untuk melakukan sesuatu dan dikelola dengan baik. Kemudian yang kedua, yang membedakan kita dengan makhluk lain, hewan itu instingnya yang bicara, sementara manusia bukan insting, tapi nalurinya yang bicara. Kenapa naluri? Pertemuan pertama sudah saya sampaikan, Allah telah memberikan kita 99 nama kebaikannya yang disebut Al-Asma'ul Husna. Fad'uhu biha. Silakan dimanfaatkan, dipanggil mana yang engkau suka. Jadi kita disebut fitrah oleh Allah, suci, itu karena kita ditiupkan roh oleh Allah, sebenarnya diisi 99 Asmaul Husna tadi Bapak Ibu. Makanya kalau sepasang orang tua yang sedang gendong putra-putrinya, apalagi keluarga baru, itu selalu menyebut nama Allah tapi nggak sadar. Contoh, sekolah sing pinter ya sok nek dadi hakim sing jujur. Siapa maha jujur itu? Allah. Sok muga-muga dadi wong sing adil ya Siapa al-adlu itu? Sang maha adil. Itu Allah. Muga-muga sok dadi pimpinan atau pemimpin yang memiliki jiwa kasih sayang ya Siapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu? Allah. Jadi kembali ke fitrah artinya kembali ke kebaikan Allah itu sendiri. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karena itu majelis ini majelis yang luar biasa, bukan sekedar kumpul dan mendengarkan, tapi majelis ini adalah silaturahim di usia senja kita masih istiqomah dalam memahami kebenaran dan kebaikan Allah, sehingga suatu saat ketika kita ready for use dipanggil Allah, kita cukup bekal. Ada banyak bank kebaikan yang kita miliki. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, majelis kita. Saya akhiri terakhir, idz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamin wa 'anil shimal qa'idun. Allah tempatkan dua malaikat, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri manusia, senantiasa mencatat perbuatan kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza, nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih Ustaz Andi atas tausiahnya pada pagi hari ini. Alhamdulillah sangat bermanfaat Ustaz. Semoga menambah wawasan dan ilmu kita. Amin. Untuk selanjutnya, monggo kita seperti biasa ada sesi tanya jawab, nggih. Jangan sampai nggak bertanya, rugi. Yang akan dipandu oleh Mas Grendi Resaji. Monggo Mas Grendi. Oke, monggo. Monggo. Saya Pak Grendi sama Mas Grendi. Oh, nggih, monggo Pak Agus.
Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tausiahnya Ustadz Andi, sangat menarik sekali, membuat kita semakin bisa menyadari bahwa kita itu berbagai potensi dimiliki oleh yang namanya manusia. Yang ingin saya tanyakan, ini mungkin jelas jawabannya itu nanti tidak bisa akan benar atau salahnya ya, karena ini saya hanya ingin mendengar kalau dari versi Ustadz Andi itu tadi disampaikan kan begini Ustadz, bahwa Allah itu akan menciptakan yang namanya manusia di depan tadi. Kemudian Allah sebenarnya tahu bahwa manusia itu pasti akan begini dan nanti akhirnya akan begini. Kemudian ada komunikasi dengan malaikat bahwa saya akan menciptakan manusia, padahal tadi malaikatnya juga sudah tahu bahwa manusia itu akan seperti ini gitu ya. Tapi di akhir tadi Allah menyatakan bahwa ya saya lebih tahu tentang yang akan saya ciptakan ini. Nah, menurut Ustadz Andi kira-kira dan itu kan dibukukan di dalam Al-Qur'an. Ya. Dan kita pun juga tahu karena kita juga membaca di Al-Qur'an di beberapa surat itu kan ada kisah-kisah tentang mau diciptakannya manusia. Nah, menurut Ustadz Andi, apa tujuan dari Allah itu menggambarkan bahwa manusia itu sebelum diciptakan itu sudah ada seperti ini. Jelasnya itu manusia itu karena mempunyai 3 potensi tadi kan bisa lebih jahat dari hewan, tetapi juga bisa lebih tinggi dari manusia. Itu kira-kira menurut Ustadz Andi, menurut pendapat Ustadz Andi, apa yang dimaksudkan oleh Allah untuk menceritakan hal itu di dalam Al-Quran, dan supaya kita tahu itu menurut Ustadz Andi apa? Terima kasih. Pak. Terima kasih Bapak Agus. Ya. Baik. Yang pertama, kalau kita katakan wallahu a'lam bishawab, selesai majelis kita. Iya. Karena pasti karena yang menciptakan Allah, ya Allah sendiri yang paham betul soal itu. Nah, saya akan masuk di penafsiran sesuai dengan beberapa kitab tafsir, baik tafsir Ar-Razi, tafsir Hamka Al-Azhar. Di beberapa tafsir, 2 di antaranya, Bapak, jadi komunikasi Allah dengan malaikat itu salah satu indikator bahwa Allah menjadi muallim, guru dalam tanda kutip, karena Allah itu segala dari maha yang maha, maka salah satu yang selalu dipikirkan manusia, Allah memaksa dan seterusnya sebagian manusia. Maka Allah di sini memberikan satu pembelajaran yang diciptakan kan manusia, dan Allah akan memberikan akal untuk pertimbangan. Karena Allah menciptakan manusia dan memberikan akal untuk pertimbangan, salah satu kegiatan orang yang berakal itu adalah komunikasi, diskusi, termasuk jajak pendapat dan seterusnya, karena memiliki akal. Agar orang tidak selalu menyatakan saya benar, engkau salah, atau sebaliknya, maka Allah memberikan satu pembelajaran demokrasi dalam tanda kutip. Seperti kita sebenarnya tahu bahwa hari ini akan hujan karena mendung. Lalu anak kita keluar rumah. Lalu kita menyatakan sebuah kalimat seperti ini. Kayaknya mau hujan ya. Lalu di situ terjadi dialog. Enggak mungkin kok ya. Biasanya kayak gini tuh hanya mendung. Lalu ayahnya bilang, gimana kalau hujan beneran? Padahal sang ayah ingin mengatakan, Dok, Mas, silahkan keluar tapi bawa payung. Nah, Allah tidak perlu menjelaskan itu, ingin mendengarkan pendapat makhluknya dalam hal ini adalah malaikat. Sehingga seorang ayah yang faham intelektual anaknya, dia tidak mungkin mengatakan, "Nak, ini mau hujan loh,
jangan lupa bawa payung. Tapi cukup ayat tadi menyatakan, kira-kira hujan nggak ya delok mendung koyong ini? Kira-kira hujan nggak dengan mendung seperti ini? Nah, yang pertama, Allah ingin mendidik manusia berkaitan dengan komunikasi karena kita diberi akal. Yang pertama, itu penafsiran pertama. Jadi Allah menciptakan manusia sebagai blueprint bahwa komunikasi itu adalah langkah terbaik dalam banyak hal, termasuk komunikasi dengan dirinya, yaitu Allah itu sendiri melalui salah satunya sholat. Kemudian yang kedua, tujuan menciptakan manusia adalah dari semua makhluk itu tidak ada satupun yang diberi akal oleh Allah. Jadi langsung, oh malaikat tugasnya bersujud, titik. Bila kaifa, tanpa ada pertanyaan. Itu salah satunya. Kemudian tujuan dari penciptaan manusia ada dua, Bapak, dari beberapa tulisan yang kita baca. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah dalam rangka membangun banyak kebaikan. Kalau yang saya baca yang kedua ini dari naskah-naskah tasawuf. Kenapa banyak kebaikan? Kalau makhluk yang lain menyembah oleh karena perintah Allah mutlak, sehingga makhluk tadi tidak diberikan akal, sementara manusia diberikan akal, perintahnya jelas, tapi pembangkangan manusia dalam tanda kutip tadi, apa yang argumentasi miliki dari manusia. Sehingga manusia diberi akal bukan untuk membangkang, tapi untuk melakukan kebaikan sesuatu berdasarkan bukan kebutuhan atau keinginan, tapi berdasarkan pertimbangan akal. Ini pandangan yang kedua, diciptakan, tujuan manusia diciptakan untuk menambah jumlah kebaikan kepada Allah. Padahal dalam kitab tasawuf yang sama, itu disebutkan seperti ini. Allah itu mau disembah atau tidak, enggak ngefek. Karena orang menyembah kepentingan adalah si penyembah itu sendiri, Allah tak terkurangi sedikit pun. Nah, kesimpulan dari yang saya baca dan saya jelaskan, Bapak Agus, bahwa hal utama dan pertama Allah menciptakan manusia adalah dalam rangka memberi at-tarbiyah wa ta'lim, pendidikan kepada yang diciptakannya, agar manusia tadi memahami bahwa Allah disembah bukan karena keinginan manusia, tapi karena kebutuhannya, dan menyembah jumlah kebaikan. Itu beberapa hal yang bisa kita baca, Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Ustadz Andi. Saya juga pernah mendengar ceramahnya bagus waktu jadi khotib di mana itu tarawih di Masjid Al-Maghfirah. Kebetulan rumah saya kan dekat Masjid Al-Maghfirah. Dan Ustadz Andi ada jadwal ngisi tarawih di sana. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama Pak Agus. Oke, barakallah. Oke, lanjut Ustadz. Satu pertanyaan Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pendapat manusia mau kafir silakan, beriman silakan. Nah, bagaimana peran hidayah? Peran hidayah pasti besar sekali. Manusia memilih perbuatan tidak baik, tidak mau berubah dengan alasan belum dapat hidayah. Matur nuwun. Ya, pertanyaan yang luar biasa pagi ini bertubi-tubi. Baik. Itu pertanyaan dari saya, Pak Ustadz. Dan ngomong-ngomong Pak Ustadz itu yang dulu ceramah tentang habit itu ya Pak Ustadz ya? Ya betul Bu. Iya, yang bawa anaknya naik sepeda motor dan kebut-kebutan itu ya Pak ya? Betul, ya saya. Oh iya, makasih. Ya kembali. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Oh ya di chat ada, maaf saya baru buka. Ya, jadi kalau kita bertanya. Jadi di Al-Quran, maaf saya lupa mencatatnya bunyi ayatnya. Jadi ya kalau mau kafir ya silakan, mau beriman ya silakan. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat, tapi jangan lupa segala sesuatu tindakan manusia
ada konsekuensi logisnya. Nah, kata silahkan, kenapa Allah menggunakan kata masyita silahkan, itu karena ciptaan yang dimaksud Allah, itu ciptaan yang memiliki akal. Seperti orang tua yang marah dengan anaknya, terserah kowe jungkir balik karepmu kono, dolan-dolan ora uli-ulian karepmu kono. Itu kalau manusia itu amarah, tapi kalau Allah itu alat ukur untuk menguji karena kita diberi akal. Kalau akal yang baik disuruh melakukan buruk itu pasti berlawanan, tentu yang disuruh sesuatu yang baik. Nah, itu Al-Qur'an berbunyi. Maka saya pribadi ketika membaca ayat itu, ternyata Allah sang maha demokratis, betul-betul demokratis. Bahkan Allah dalam surah Asy-Syamsu tadi, Bapak Ibu, nggih Ibu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia aku ilhami. Kalimat Allah aku ilhami loh. Apa? Dua hal, kebaikan dan keburukan. Kalau Allah nyuruh kita hanya kepada kebaikan saja, berarti tidak ada gunanya akal, Bapak Ibu. Pokoknya kamu harus baik, tidak boleh buruk. Berarti nggak ada fungsinya kita diberi akal. Karena kita diberi akal, maka Allah menghadapkan dua pilihan. Ini loh kebaikan, ini loh keburukan. Tapi jangan lupa, saranku yang kebaikan. Qad aflaha man zakkaha, beruntung kalau engkau baik. Wa qad khaba man dassaha, merugi kalau engkau buruk. Di situ maha demokratisnya Allah, Ibu Bapak. Nah, kemudian di mana peran hidayah? Jangan lupa, hidayah itu yang pertama kali tidak langsung diberikan Bapak Ibu. Dalam konsep hidayah, literatur Islam menunjukkan hidayah itu dicari, hidayah itu dijemput. Jadi kalau ada orang mendapatkan hidayah, itu tidak mungkin ujuk-ujuk. Pasti terjadi dalam bahasa psikologi maturasi keberagamaan. Maturasi keberagamaan. Contoh sederhananya, orang ketika seringkali melanggar kebaikan Tuhan, baik di agama maupun di masyarakat, sehingga masyarakat menjauhi, maka orang tadi akan berpikir, kenapa perbuatan tindakanku bermasalah dan membawa dampak. Jadi orang mendapatkan hidayah itu ada tahapan yang kita tidak tahu. Namanya maturasi keberagamaan. Ada turbulensi atas tindakan yang dilakukan. Sehingga kita bisa melihat beberapa orang mu'alaf yang saya pertanyakan ketika kita dialog, saya nanya, Pak, Bu, kenapa kok tiba-tiba Anda memilih Islam? Saya langsung disalahkan, Bapak Ibu. Oh, pertanyaan Bapak itu yang salah. Salahnya, kami nggak tiba-tiba kok, Pak. Oh, begitu. Iya, kami marah dulu sama Islam. Subuh berisik, enak-enak tidur, kok teriak-teriak Allahu Akbar sana-sini. Itu tadi. Lalu kami berpikir lama-lama, apa makna dari panggilan itu? Kenapa panggilan itu mesti didengungkan pagi hari? Dan kenapa umat Islam untuk melakukan kebutuhannya akan Allah? Itu tadi. Oh ya, jadi kami ini bukan tiba-tiba, banyak proses yang kami jalani. Jadi hidayah itu tidak mungkin diberikan kepada manusia, maksud saya, secara tiba-tiba. Karena Allah Sang Maha Pendidik selalu memberikan preambul, pembukaan-pembukaan kebaikan untuk menjadi blueprint buat kita semua. Nah, jadi itu yang pertama. Silakan Bapak Ibu cek, orang mendapatkan hidayah itu tidak mungkin lagi minum lalu dapat hidayah, atau lagi nonton film lalu dapat hidayah, tidak mungkin. Ada ma waro al muskilat, latar belakang keguncangan jiwa tadi yang menggiring seseorang tadi ke wilayah itu. Lalu kalau kita tanyakan, loh, kalau memang hidayah hak prerogatif Allah, lalu di mana prerogatifnya? Nah, prerogatif Allah itu tetap pakai pendidikan, Ibu Bapak. Jadi bukan nyoh begitu. Tapi kan ada nyoh, betul.
Yang nyoh kepada siapa? Manusia-manusia pilihannya. Contoh Rasulullah Muhammad. Tidak mungkin Allah mengangkat mandatarisnya sembrono. Karena yang diangkat ini bakal ditiru, bakal didengar, bakal diikuti. Karena ditiru, didengar, diikuti, maka Allah memberikan sosok yang memang layak dan pantas untuk itu. Tanpa menghilangkan jenis kemanusiaan. Contoh Rasulullah marah juga pernah. Rasulullah juga pernah cemburu. Nah, ini salah satunya. Jadi, pertama tidak mungkin hidayah langsung nyoh bila kaifa tanpa proses. Kemudian yang kedua, kalaupun nyoh, itu orang-orang terpilih. Siapa? Contohnya Rasulullah. Jadi kalau ada manusia yang merasa mendapatkan hidayah tanpa proses, itu perlu diajak diskusi lebih lanjut. How to-nya. Siapa tahu kita bisa dapat proses juga. Nah, jadi selalu ada proses. Bahwa ada manusia terpilih oleh Allah, iya. Tapi tentu syarat rukun terpilihnya juga tidak sederhana. Contoh kita ingin mendapatkan hidayah, subuhnya jam 7. Jelas nggak mungkin. Kita ingin mendapatkan hidayah, ada yatim piatu yang perlu kita bantu. Alah, wong liya wis akeh ngundak nguyai segoro. Enggak mungkin. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang Allah persyaratkan sebagai syarat rukun untuk mendapatkan. Tapi pasti ada. Tanpa proses pasti ada. Siapa? Para nabi. Ulama pun dengan proses, Bapak Ibu. Tidak nyoh seperti Allah berikan hidayah, selalu ada proses. Ini Bapak Ibu yang bisa kita Atau nuhun Pak Ustadz. Lanjut lagi Ustadz, ini pertanyaan dari Bapak Maman. Assalamualaikum Ustadz, di manakah letak nafsu jika mata, telinga, pikiran merupakan pengaruh terbesar nafsu? Bagaimana dengan orang yang buta dan tuli? Baik. Yang pertama, Bapak Ibu, buta tuli itu secara fisik iya. Jadi kalau ada suara yang wah itu beruntung tidak sempat melihat maksiat. Itu ada benarnya, tapi juga salah satu cara nyenengke juga bisa. Nah, jadi nafsu itu terletak untuk orang buta dan tuli supaya tidak melihat masalah-masalah yang maksiat. Nafsu berubah bisa menjadi sebuah dorongan. Dorongan kebaikan atau keburukan. Dorongan kebaikan atau keburukan itu lahirnya dari nafsu, Bapak Ibu. Jadi letak nafsu justru pada motivasi tadi. Baik motivasi yang baik ataupun motivasi yang buruk. Nah, perjuangan saudara-saudara kita yang bukan difabel itu 2 kali beratnya. Kenapa? Karena mengalami, karena melihat, karena memikirkan. Sementara saudara kita yang difabel, beban itu tinggal 1. Yang 2 sudah terkurangi. Apa makna dari penjelasan ini? Yang Allah inginkan dari kebaikan manusia itu pertama bukan hasilnya Bapak Ibu, tapi ikhtiarnya. Contoh kita sering mendengarkan pendapat beberapa ulama dan mubalek, orang belum berhaji. Hari ini dia membayar haji dengan ikhlas. Kemudian lunas. Tapi nggak jadi berangkat karena wafat. Maka sudah dianggap di hadapan Allah orang tadi sudah berhaji. Secara fisik memang tidak menjalani. Tapi secara innamal a'malu binniyah itu sudah masuk kategori itu. Nah, orang yang tidak menjalani haji karena niat tadi kan sama dengan analognya dengan difabel tadi. Tidak melihat, tidak bisa bicara misalnya dan tidak bisa mendengar, sama juga dia tidak paham bagaimana bentuk Ka'bah secara asli, kehidupan di Arab Saudi seperti apa, di Mekah, di Madinah tidak tahu. Tapi innamal a'malu binniyah memastikan bahwa dia sudah beribadah kepada Allah karena wafat terlebih dahulu sebelum kebaikan itu terlakukan. Jadi yang nilai pertama adalah
ikhtiarnya oleh Allah. Kemudian untuk mengkamilkan, untuk membuat sempurna dari ibadah tadi, Allah akan melihat yang terakhir adalah hasilnya. Kita niat masuk ibadah dan berpahala di hadapan Allah, kemudian yang diniatkan tadi akhirnya terlakukan. Ada dua hal yang bisa diterima oleh seseorang tadi, Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya itu jawabnya, lalu kalau dipastikan di mana letak nafsu menjadi motivasi seseorang, apakah motivasi tadi endingnya dorongan kepada kebaikan atau justru kepada keburukan. Bagaimana bisa menjadi baik dan buruk, alat ukur salah satunya membekali diri untuk mengikuti beberapa majelis-majelis. Makanya orang Jawa sering bilang, mulane sekolah ben pinter. Nah, itu kalimat agar kita terdorong untuk memiliki pengetahuan yang cukup agar memutuskan kebaikan dan keburukan. Itu memang landasannya pertama, what do I think, apa yang kita pikirkan, berarti knowledge. Kemudian what do I feel, apa yang kita rasa, berarti spiritual kita yang akan ikut menentukan, yang kita sebut dengan al-qalbu tadi. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz. Masih lanjut Ustaz? Masih. Oh, silakan. Ini ada dalam satu ayat. Ribuan fars. Assalamualaikum Ustaz. Allah menciptakan manusia dengan perasaan putus asa. Kok seperti ini ya? Kok ke aku ya ujian berat ini, meskipun sadar bahwa pada akhirnya semua adalah takdir Allah. Seperti apa seharusnya perasaan kita ini menyikapi perasaan tersebut, Ustaz? Mohon maaf, bisa diulang sekali lagi, Bapak? Oh, oke. Sebentar, Ustaz. Allah menciptakan manusia dengan perasaan putus asa. Kok seperti ini ya? Kok ujian ini ke aku? Meskipun sadar bahwa pada akhirnya semua adalah takdir Allah. Seperti apa harus menyikapi perasaan tersebut? Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi di Quran disebut innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi keluh kesah. Halu'a. Kemudian jazu'a, merasa kurang dan terus golek agar cukup. Maksud dan pengertian mungkin bukan perasaannya yang diciptakan seperti itu. Keluh kesah yang dimaksud Allah lagi-lagi kembali kepada akal, Bapak Ibu. Orang merasa sakit, merasa grundel, keluh kesah, bahagia, senang, sedih, itu kan karena akal kita berfungsi baik. Coba kalau kita dibuat kayak malaikat oleh Allah, kita nggak mungkin merasakan bahagia, sedih, sakit hati, karena tidak ada nafsu, tidak ada dorongan di sana Bapak Ibu. Tapi ketika ada nafsu, dorongan itulah yang memastikan bahwa kita sejatinya manusia, dikalkulasi, dihitung, dan dibuktikan lewat tindakan-tindakan kebaikan. Itu yang pertama. Kemudian, ketika orang ditimpa musibah, idza asobathum musibah, yang dimaksud ditimpa musibah di sini, alat ukur besar kecil musibah itu bergantung dari cara seseorang itu melihat musibah. Kenapa? Ayat sebelumnya kan mengatakan, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Manusia akan aku uji sedikit. Oh, jangan lupa di Quran ada kata-kata sedikitnya loh Bapak Ibu. Walanabluwannakum bisyai'im minal ju' wa minal ju' akan aku uji dengan sedikit kelaparan, khauf, ketakutan, wa thamarat, kehilangan buah-buah, kadang jiwa wal anfus, wa basyiri sabirin. Loh, dihajar musibah kok beritakanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Kata terakhirnya apa? Wa basyiri sabirin. Sampaikan kabar gembira yang ngeri-ngeri tadi kepada orang-orang yang sabar. Jadi yang pertama, Ibu, bahwa persoalan itu bergantung dari cara kita merespon. Saya ulangi, masalah hidup bergantung dari cara kita merespon.
Kemudian yang kedua, masalah menghajar manusia itu bisa dua hal. Pertama, mungkin karena perilaku tindakan kita masa lalu yang berimbas hari ini. Apa dasarnya? Dasarnya mayyazro yahsud, sopo nandur ngunduh. Itu tadi. Kemudian yang ketiga, mesti dikoreksi juga, ini apakah ujian atau adab? Kita yang tahu, orang lain tidak. Jadi ketika orang lain dihajar masalah, itu bukan takdir Bapak Ibu. Maksud saya, telaah dulu bahwa itu jangan buru-buru disebut takdir. Jangan-jangan itu ulah kita, sehingga harus dibayar hari ini. Nah, kalau itu namanya adab. Tapi kalau kita nggak berulah, tiba-tiba terkena musibah, itu namanya cobaan atau ujian. Nah, kalau kembali ke ayat tadi, innal insana khuliqa halu'a, yang dimaksud Allah kenapa keluh kesah dan seterusnya, itu karena kita berakal. Wah, udan terus, metu raiso, pengajian angel, gendeng bocor, itu kan keluh kesah. Kenapa? Karena kita berpikir, Bapak Ibu. Jajal naik pas ketiga, kan aman bisa pergi-pergi. Kita berpikir, ketika diajar musibah, maka yang dulu buruk bisa menjadi baik. Contoh panas. Tapi ketika dulu belum hujan, panas kok koyo ngene, apa nerokone bocor ya? Apa, lah matahari ini ana loro, mulane panas gitu. Itu sebuah keluh kesah menggambarkan situasi panas itu menyebalkan, yang indah adalah musim hujan. Tapi ketika hujan, kita menggambarkan hujan itu memayahkan orang, yang indah adalah musim panas. Ini yang disebut Allah halu'a. Kenapa? Karena kita diberi akal. Maka yang dinilai Allah bukan keluh kesahnya, tapi cara memandang sebuah persoalan. Itu yang akan menjadi salah satu ukuran. Kemudian yang kedua yang dinilai Allah adalah orang pasrah pada takdir ketika semua ikhtiar sudah dilakukan, Bapak Ibu. Ketika semua sudah dilakukan, ya wes, nek jan iki takdirku, bismillah, saya terima. Diterima nggak diterima ya tetap koyong ini, lebih baik diterima. Nah, jadi lagi-lagi kembali kepada nafsu sebagai motivasi dan dorongan, kemudian akal lah yang dimintai tanggung jawab Allah untuk mempertimbangkan sesuatu yang disebut baik ataupun buruk. Demikian, Bapak Ibu. Masih lagi, Ustaz. Silakan. Ini yang terakhir ini, Ustaz. Ustaz, dalam satu ayat Allah menyampaikan bahwa penciptaan manusia itu bukan main-main. Tetapi semua akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana cara mengkawakan akal agar selalu dalam bingkai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu. Kata main-main, ini Allah sudah memprediksi manusia. Memprediksinya bagaimana? Yang disebut main-main di sini, manusia diciptakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan lupa, dalam struktur bahasa Arab ada harful istithna, illa, namanya pengecualian. Semua tak cipta nih, kata Allah. Tapi jangan lupa loh, kamu saya hidupkan itu untuk mengabdi kepadaku, untuk bersujud kepadaku. Itu tadi. Maka kalimat, ini bukan main-main aku ciptakan, adalah sebuah warning. Litambihil ghafilin, pengingat bagi yang lupa, agar ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah. Jadi kita tidak semuanya disebut main-main itu berdosa, tapi ini kalimat warning agar kita faham untuk apa kita hidup, kemana kita kelak akan kembali. Sama juga ketika pengajian ngadem ke ati ini dibentuk, ini dalam rangka ketika analognya, mohon maaf, dalam tanda kutip seolah-olah ayo do pengajian loh. Nambah ilmu, nambah paseduluran. Ini kan sebuah kalimat warning dengan cara lembut, lalu difasilitasilah kita dengan Zoom ini. Dan contoh kebaikan juga dibuktikan oleh lembaga pengajian ini, walaupun tidak bisa offline tatap muka, maka tak ada rotan akar pun jadi. Ini sebuah
at-tarbiyah wa ta'lim, pembelajaran, bahwa kebaikan itu tidak akan pernah bisa kita sekat dengan apapun. Pasti banyak jalan menuju ke surga. Nah, karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, maka pertama, tidaklah main-main, itu cara Allah warning agar kembali kepada kata illa liya'budun, tugasmu itu beribadah. Maka dua hal yang harus kamu pertanyakan, begitu seolah-olah Allah berkata begitu, untuk apa aku hidup dan kemana kelak aku akan kembali. Nah, kemudian tanggung jawab pada kalimat yang terakhir, hei manusia, aku beri engkau musibah agar engkau sadar siapa kamu berhadapan dengan siapa sekarang dan untuk apa kamu perlakukan hidupmu sekarang. Jadi ini kesimpulan dari jawaban ini Bapak Ibu. Yang pertama, kata main-main di sini bukan Allah marah, tapi litambihil ghafilin. Karena ada kata-kata illa, berarti illa itu harful istisna, maka Allah tidak langsung menjudge ini salah dan marah, tidak, tapi ingin mengembalikan fungsi kita diciptakannya di muka bumi. Kemudian mengkafahkan akar dalam selalu bingkai dalam takwa kepada Allah, tetap ikhtiar. Apa itu? Ikhtiar itu riyadhah wal mujahadah. Usaha yang berkesinambungan, salah satunya melalui taklim ini. Saya juga kalau paslo juga mengikuti taklim orang lain, Bapak. Kenapa? Karena Allah memberikan kebaikan, kita tidak tahu dari mulut siapa Allah memberikan kebaikan itu. Nah, karena itu maka penciptaan ada dua penafsiran, yang satu sebagai litambihil ghafilin, warning, kemudian yang kedua dalam rangka ya Allah faham karena kita ciptaannya so tingkai koyo apa itu melalui kalimatullah Allah, firman inilah kita dikembalikan pada sesuatu yang baik. Itu. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan lagi. Matur nuwun Pak Ustadz. Oke, sampun. Saya boleh bertanya, Pak Ustadz? Silakan. Mumpung sudah ada. Silakan, Bapak. Pertanyaan saya begini, Ustadz, mengenai tadi emosi seseorang ya. Jadi misalnya ada seorang yang nun sewu dari cilik tekan gede itu rekoso terus. Sementara yang tetangganya yang satu, sekot cilik tekan gede itu balungannya kuat gitu loh Ustaz. Balungannya itu penak terus. Nah itu kan dari situ kan kadang orang berpikir, kok uripmu kok penak terus yo. Sementara aku sekot cilik tekan gede wis ikhtiar wis ngini-ngini kok yo isih begini-begini saja. Nah itu gimana Ustaz itu seperti itu? Ya. Terima kasih Pak Didi. Jadi harus melihat dari dua perspektif terlebih dahulu. Jadi perspektif pertama secara materi. Perspektif pertama secara materi, kemudian perspektif kedua secara spiritual. Secara materi atau secara empirik, itu kita bisa melihatlah kasat mata. Dulu kita adusin yang kali, ya kan? Sanggup duit wae 5 kilo sudah bisa untuk apa-apa. Kalau sekarang bisa keroan geger, kalau dulu untuk belanja makanan, itu sudah jelas. Secara empirik sudah nampak mana orang yang uripe penak terus, di saat itu maksud saya kata terus itu, sama mana yang rekoso dari kepemilikan materi pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi spiritual. Dari sisi spiritual, maka pertama kita akan melihat ikhtiarnya. Ikhtiar itu bisa kita lihat dulu, mungkin salah satu dari kita ini orang yang tidak punya Bapak. Lalu kita menjadi pegawai, menjadi dosen, menjadi guru, menjadi insinyur, atau wirausahawan apapun sehingga anak kita mulia. Kita yang tidak mulia saat itu, anak kita ikut mulia. Maka secara spiritualitas ini mempengaruhi.
Mempengaruhi apa? Yang pertama, rekoso sampai gede itu dipengaruhi dua hal. Yang pertama, usaha yang belum maksimal. Kemudian yang kedua, selalu memahami bahwa bekerja itu mesti sugih. Seperti orang nikah. Orang nikah kudu wis duwe gawean sikik. Padahal dalam Islam tidak ada hubungan menikah dengan pekerjaan. Menikah itu karena perintah Allah, pekerjaan itu lumrahe wong urip. Sehingga pikiran orang-orang kita, langku dipakani apa anak bojone, dihubung-hubungkan. Sama juga dengan kata rekoso ini. Orang rekoso dari kecil sampai besar mesti dilihat dari dua hal. Yang pertama, ikhtiarnya. Apakah usaha yang dilakukan sudah maksimal atau belum? Kemudian yang kedua, nah ini yang paling menentukan, karakter diri Bapak Ibu. Ada orang yang sudah usaha mati-matian, tapi attitude-nya bermasalah. Attitude-nya bermasalah sehingga tertolak secara sosial. Tertolak secara sosial. Anak saya tipe orang yang keras, Bapak. Temperamen, pemarah, dan sulit dikendalikan dulu yang sekarang S2 itu. Dulu waktu masih kecil seperti itu. Dalam hati saya melihatnya kasihan. Setiap dia piknik sama teman-temannya satu bis, tidak ada yang mau duduk sama dia. Yang mohon maaf tidak bermaksud umum, kebetulan dia relatif memiliki anugerah yang given, yaitu kemampuan akademik yang baik. Tapi attitude-nya bermasalah, Ustaz. Saking bermasalahnya, kalau pergi teman-temannya nggak mau duduk sama dia. Bahkan jajan dibayari anak saya, itu dikembalikan. Aku sugih rasa kok nih. Kayak gitu. Jadi sampai seperti itu. Nah, dia tidak menyadari, tapi gurunya cerita kepada saya. Ya, cerita kepada saya. Lalu saya berpikir sama istri saya, waduh Bu, kalau kayak gini kasihan dia. Ya, lalu itulah kenapa setelah SMP, kebetulan SMP kelas 3 dia pernah ke Australia. Lalu yang tadinya mau masuk SMA 1 Teladan Jogja, saya larang, udah Mas, enggak usah, ke Gontor aja. Tujuan saya utama sebenarnya, jujur, bukan dia paham agama ke pondok, tidak, biar di ospek orang banyak di sana. Jadi kalau masuk di sana, satu kamar orang 15-20, nafsi-nafsi hidupnya itu kan akan berhadapan dengan teman-temannya yang banyak tadi, Pak. Akan, ya bahasa saya di ospek. Jadi ketika di sana tidak dermawan, ya dibalas juga begitu nanti akhirnya. Nah, ternyata ada perubahan dalam 1 tahun. Nah, sehingga attitude-nya yang dulu bermasalah, sekarang menjadi baik. Karena selama di pondok, itu tadi, dia banyak belajar seperti itu. Nah, ini lalu dia novelkan waktu semester 7 di International University, menjadi sebuah karya novel perjalanan hidupnya dia itu. Nah, kembali kepada di sini, kalau sudah ikhtiarnya maksimal, tapi masih juga seperti itu rekoso, berarti ada attitude yang bermasalah, Pak. Ada sikap-sikap yang orang lain tidak berkenan, sehingga ruang pekerjaannya menolak. Ruang-ruang publik, ruang-ruang sosialnya itu menolak. Sehingga rezekinya ya tahu sendiri kalau tertolak seperti apa. Jadi ada 2 indikator itu, Bapak. Terus uang urep penak yang secara empirik sudah jelas tadi. Nah, penak di sini ada 2 pengertian. Boleh jadi itu attitude-nya relatif baik, walaupun masa kecilnya cengkre, kurang ajar atau susah diatur. Tapi yang tidak kita ketahui, jangan-jangan orang tadi, anak tadi memiliki attitude yang orang lain berkenan. Nah, terakhir secara spiritual, pengaruh doa orang tua itu besar sekali. Pengaruh doa orang tua agar kelak yang bersangkutan menjadi orang sukses dunia akhirat, khususnya dalam ekonomi ya, itu juga mempengaruhi besar. Jadi ada 3, Bapak, nggih. Rekoso terus cilik tekan gede, urep penak terus cilik tekan gede. Yang pertama secara empirik kita sudah tahu secara harta benda. Kemudian yang kedua secara spiritualitas, yang paling menentukan
itu adalah attitude-nya. Karakter attitude yang menjadi behavior. Jadi attitude yang menjadi behavior tadilah seringkali menjadi catatan orang. Contoh sederhana yang baru saya alami Bapak ya. Saya diundang sebuah komunitas. Komunitas di daerah Malang, Jawa Timur. Ya Zoom seperti ini. Lupa mematikan ini lupa di mute. Jadi masih bersuara. Nah, di tengah-tengah pengajian itu ada salah satu jamaah dan pengurusnya itu bilang gini, wah, ora rampung-rampung yo. Wis mumet aku. Wingi ngrungokne ceramah terus. Nah, saya yakin dia berkelakar. Ya iseng lah ngobrol entah dengan istrinya atau anak-anaknya. Tapi karena dia masuk mute, itu tadi, maka orang tadi di-live-kan, lalu di jamaah itu pada ngerinteli dia. Wah, soalnya rasa diundang, wae koyongnya nggak ngisroh gitu. Nah artinya apa? Boleh jadi attitude yang nggak kita sadari, yang menjadi behavior, ini menjadi malapetaka buat kita. Nah kemarin terjadi begitu. Wah, ini pengajian gendang rampung memedasku. Kalimatnya ya namanya Jawa Timur ya. Wah, memedasku. Mosok bet wingi ngrungokne ceramah terus. Wah, yang ngrungokne tetep koyo ngene-ngene bae gitu. Nah, lalu ada jamaah yang bilang, wong ngrungokne wae kaya ngono apa nek ra ngrungokne njur kaya apa kon gitu. Nah, ini sederhananya begitu, Bapak. Jadi menurut saya kok situasi yang cilik sampai gede seperti baik rekoso ataupun penak, maka yang perlu kita perspektifi adalah attitude-nya yang perlu kita defrag ulang dan behavior-nya yang perlu kita telah. Demikian Pak Dudi, terima kasih. Oke, atas Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua Ustaz. Oh, J, silakan. Karena saya lihat di chat ini banyak yang bertanya Ustaz. J. Berarti ini to be continue ya Ustaz? Insya Allah kalau jam ada section berikutnya gitu loh. Insya Allah siap. Alhamdulillah. Cocok waktunya. J. Biar kita nggak seperti itu ya, nggak mumet data itu. Betul. Iya. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih. Matur suwun. Jazakallah. Sudah tidak ada yang bertanya ya, Gren? Cukup. Cukup. Kalau cukup ini ada sedikit resume, Ustaz. Resume hari ini adalah Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna, yakni diberikan akal dan nafsu. Nafsu yang diberikan pada manusia untuk mengisi kekosongan dari akalnya. Orientasinya diciptakan manusia dengan banyak nafsu-nafsu itu ada dua hal. Yang pertama yaitu akal yang menjadikan manusia punya motivasi dalam memilih jalan kebaikan sehingga mendapatkan keuntungan di hidupnya. Kemudian yang kedua, akal diberikan untuk membedakan manusia dengan hewan, ya Ustaz. Karena hewan tidak diberikan akal. Begitu kurang lebihnya. Terima kasih Pak Dudi. Untuk selanjutnya, sebelum ditutup Ustaz, ada satu pengumuman ini. Insya Allah yang akan hadir di Zoom kita di hari Sabtu depan adalah Haji Muhammad Karmin SAG MSI dari Kemenak. Insya Allah yang akan hadir adalah Ustaz Karmin. Kemudian, alhamdulillah ini hari ini walaupun sedikit tersendat-sendat Ustaz, tapi nyampe ke 60 jamaah yang hadir. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita stay di angka 60 sampai 60 Ustaz. 60 sampai 70 biasanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Untuk selanjutnya, sebelum ditutup seperti biasa nih Bapak Ibu, kita ambil dokumen, mohon pic-nya ditampilkan nih, karena kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Nana itu. Saya itu ketemu keliru Ustaz. Karena kita hanya lewat Zoom jadi nggak lihat wajahnya.
ketemu orangnya lupa ada orangnya yang kita undang itu yang di situ. Itulah gunanya kita bersilaturahmi. Betul. Monggo Bapak Ibu, Pak Cari. Nggih, monggo. Dipun bikak. Klik. Nggih. Pun 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Sampun. Sampun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mewakili jamaah Adem Gasi Ustadz mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tausiahnya pada pagi hari ini. Insya Allah kita bisa bertemu di sesi yang ketiga ya Ustadz. Insya Allah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya monggo Ustadz dipimpin doanya sebelum kita selesai pengajian ini. Mari Bapak Ibu pada pagi hari ini majelis yang penuh berkah ini kalau hati kita lakukan sukses perjuangan kita dan kita pastikan bahwa apa yang kita lakukan semoga Allah ridho dan meridhoi. Amin. Sebelum kita berdoa bersama, mohon kita beristighfar dahulu 3 kali. Mari. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim. Alladzi Wa la atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Wa barakatuh mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ya Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma stajib du'ana washfi mardatana warham amwatana. Allahumma husnul khatimah wa la tahna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina walhamdulillahil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas undangannya, semoga tetap sehat. Amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Monggo Bapak Ibu, pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Alhamdulillah. Saya Muhammad Budi beserta Bendi Rizaldi dan Eko Putranto. Mohon maaf ya kalau ada salah dari kami. Insya Allah kita bisa bertemu di Sabtu depan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun Pak Ustaz, Mas Budi. Mbak Ani, Mbak Yunita, Mas Dendi, matur suwun. Mbak Ida, Pak Aryo. Siap. Minu, halo, assalamualaikum, matur nuwun. Waalaikumsalam. Tidak bisa finishing sempurna. Matur suwun Mas Samsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kaji. Om Roger. Matur nuwun, pamit Om. Matur suwun, Pak Dokter, matur suwun. Dengan punten blog angelan sanjang gaptek. Terus saking Cilacap. Mas Samsul. Terus saking Cilacap Ustaz. Matur suwun, alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam.